Halo adik-adik semua, Shalom. Perkenalkan, nama kakak Ayulia Sari. Adik-adik semua bisa panggil dengan nama Kak Ayu. Di sini Kak Ayu akan mengajak adik-adik semua di rumah untuk melaksanakan sekolah hari Minggu seperti biasanya. Sayang sekali ya, kita tidak bisa bertemu secara langsung. Namun, di balik itu semua, kita harus tetap dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang gembira untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun di rumah masing-masing. Makanya melalui video ini Kak Ayu akan membagikan berupa puji-pujian, cerita-cerita dari firman Tuhan, atau cerita-cerita menyenangkan lainnya untuk adik-adik semua. Sebelumnya kakak ajak adik-adik semua untuk bersatu di dalam doa, karena segala sesuatunya menurut Tuhan, dan alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Mari sama-sama kita menutup mata kita, melipat tangan kita, menundukkan kepala, dan sama-sama kita berdoa. Ikuti Kak Ayu ya. Ya Tuhan, terima kasih hari ini Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, karena perlindungan Tuhan kami dapat melalui hari-hari dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami, Tuhan lebih dulu memberkati kami, menyertai kami, dan membimbing kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saatnya kita siap-siap untuk memasuki ibadah. Kita angkat satu pujian, yang dimana pujian ini akan membawakan semangat dan sukacita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu adik-adik semua bisa ambil posisi berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dengan judul Jalan Serta Yesus. Nyanyikan dengan semangat ya. Mari kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Baik, kita angkat lagi satu pujian supaya adik-adik semua lebih semangat dan kakak yang memimpin pun jadi lebih semangat. Kita angkat pujian yang berjudul King Kong badannya besar. Adik-adik semua pasti tahu kan lagu ini. Kita boleh bernyanyi sambil bergaya dan sambil bertepuk tangan. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi, lebih semangat. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek.
haleluya. Tuhan Maha Kuasa, haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Yeay. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan satu buah cerita, yang dimana cerita ini akan kakak beri judul Jadilah Anak Pintar. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama menundukkan kepala, menutup mata, melipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pada kesempatan ini, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mengurapi kami, mengurapi pikiran kami, mengurapi hati kami, sehingga firman ini dapat tinggal diam dan dapat kami lakukan. Berkati kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik semua, di sini kakak punya sesuatu. Ini adalah air putih, di mana air ini bening, tanpa noda, tanpa kotoran, dan tanpa apapun. Dan ini adalah tokoh dari cerita ini. Kita anggap saja seperti itu. Cerita kali ini kakak beri judul Jadilah Anak Pintar. Pada suatu hari ada seorang anak bernama Ria. Ria ini sangat nakal. Dia suka menjahili teman-temannya, dia suka melawan perintah orang tuanya, dia juga suka berbohong, dia suka menjahili teman-temannya. Aduh, ini bukan anak Tuhan. Anak Tuhan seharusnya anak yang nurut, anak yang manis, anak yang jujur. Lalu pada suatu hari, ibunya dari Ria ini meminta tolong kepada Ria untuk membeli sesuatu. Lalu awalnya Ria menolak. Begini kata ibunya Ria, "Ria, Mama minta tolong ya, belikan sesuatu untuk Mama." "Ah, Mama, Ria malas, Ria ngantuk, Ria capek." Namun karena mamahnya meminta tolong terus, akhirnya Ria pergi dengan terpaksa. Lalu Ria pergi ke suatu toko untuk membeli apa yang diperlukan oleh mamanya. Lalu Ria membeli itu, dan ternyata mamahnya membeli uang lebih, di mana uang ini ada kembaliannya. Seharusnya sebagai anak yang pintar, anak yang jujur, Ria mengembalikan uang itu kepada ibunya. Namun apa yang terjadi? Sampai rumah, Ria bilang, "Mama, uangnya cukup ya, tidak ada kembalian." Itu tandanya apa? Ria berbohong. Karena kebohongannya itu, air yang bersih ini pada awalnya tercoreng. Nah, warnanya mulai berubah. Lihat. Lalu tidak lama kemudian, Ria bermain dengan teman-temannya lagi. Dia bermain dengan teman-temannya, dan dia sangat suka sekali menjahili teman-temannya. Dia mengambil barang-barang temannya, dia suka mengerjai teman-temannya, dan dia juga berbohong kepada teman-temannya. Coba kita lihat apa yang terjadi di sini, adik-adik. Lihat, pada awalnya tadi airnya putih kan, bersih sekali tanpa noda sedikit pun. Namun kenapa seperti ini? Karena di sini terdapat Ria yang tidak jujur, Ria yang suka jahil, Ria yang suka berbohong, suka melawan orang tua, sehingga air yang tadinya jernih, bersih, menjadi merah seperti ini. Karena hal inilah Tuhan tidak suka. Jadi Tuhan menghukum Ria, dan melalui orang tuanya. Ria ketahuan berbohong, Ria ketahuan suka menjahili teman-temannya. Jadi Ria dihukum, dikurung di dalam kamar. Dia tidak diperbolehkan main, sehingga memberi waktu kepada Ria untuk merenungi apa yang ia lakukan itu salah. Sehingga pelan-pelan Ria menyadari
dan meminta maaf kepada mamahnya, meminta maaf kepada teman-temannya. Teman-teman, Ria minta maaf ya kalau selama ini Ria suka jahil, Ria suka bohong. Tolong teman-teman maafin Ria ya. Dan Ria juga minta maaf kepada mamahnya, sehingga apa yang terjadi? Tara! Air yang tadinya kotor, air yang tadinya berwarna merah, air yang tadinya penuh dengan kotoran itu menjadi putih kembali. Dan akhirnya Ria pun berjanji ia akan menjadi anak baik, anak yang jujur, anak yang suka menurut, dan anak yang manis. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik semua, Tuhan menghendaki kita untuk menjadi anak yang baik, anak yang jujur, anak yang rajin, sehingga Tuhan juga sayang dengan kita. Ada satu firman Tuhan untuk menutup cerita ini, dimana kakak ambil dari Injil Yohanes, buka Alkitabnya ya, Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-24. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-24 dengan perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, yang berbunyi demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Jadi dari firman Tuhan ini, siapapun sebagai anak-anak Tuhan yang pintar, kita harus mendengarkan perintah orang tua, baik kepada teman-teman kita. Jangan suka berbohong, jangan suka menjahili teman-teman, karena nanti kalau Tuhan marah, Tuhan bisa menghukum kita. Jadi seperti itu ya ceritanya adik-adik. Semoga melalui cerita dan firman Tuhan ini, adik-adik semua dapat menjadi anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang penurut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, kakak ajak adik-adik semua untuk kembali bernyanyi dengan nyanyi yang berjudul Bapak Abraham. Mari kita nyanyi sama-sama sambil bertepuk tangan ya. 1, 2, 3. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar langsung duduk. Sekali lagi. Ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita ya. Sekali lagi kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar langsung duduk. Terima kasih adik-adik semua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga melalui video ini adik-adik semua tetap rajin untuk bersekolah minggu. Dan semoga firman yang disampaikan tadi dapat kita perdengarkan dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan tidak suka anak yang tidak jujur, anak yang suka melawan, anak yang suka menjahili. Tapi Tuhan rajin dengan anak yang manis, penurut, dan jujur. Nah, sebelum menutup ibadah kita, mari kita sama-sama kembali menundukkan kepala kita, menutup mata kita, dan melipat tangan kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan, melalui ibadah ini, melalui puji-pujian, melalui firman yang telah diperdengarkan, dapat membawakan damai sejahtera dan sukacita bagi kami semua. Jadikanlah kami anak-anak yang pintar,
anak-anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua kami, saudara-saudara kami, sekolah kami, sehingga kami dapat menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.